Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Dayati, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kendal. Hari ini akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah. Beliau Bapak Fathur Rahman, SPD. Assalamualaikum Pak. Salam. Mohon izin untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas saya dalam demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan yang pertama Pak, selama menjadi kepala sekolah, adakah masalah yang dihadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakannya? Ya, terima kasih Bu Desi. Menjadi pemimpin itu adalah harus memutuskan segala hal. Banyak sekali tentu permasalahan-permasalahan yang timbul, di mana di situ menimbulkan dilema dalam memutuskannya. Karena di satu sisi kita mempertimbangkan sesuatu, di sisi lainnya juga ada pertimbangan yang harus kita pikirkan. Sementara dua hal tersebut itu sama-sama benarnya. Contohnya adalah ketika kita penerimaan santri baru di SMP, itu setiap awal tahun kita buka pendaftaran santri baru itu kita syaratkan harus melalui tes seleksi. Sementara jumlah pendaftar itu ada sekitar melebihi kuota yang ada, dan tidak semua pendaftar itu bisa masuk karena keterbatasan. Maka dari kami, dari panitia, mengadakan tes seleksi. Ada 5 tes seleksi, yaitu tes akademik, kemudian wawancara, kesehatan, agama, kemudian minat bakat. Hanya saja di situ terkadang kita timbul permasalahan. Di antaranya adalah ketika ada calon santri ataupun calon wali santri, nah di situ latar belakang dari pendaftar ini lemah dalam agamanya Islam, karena dia dari latar belakang keluarga yang tidak agamis, maka sejak di SD atau MP-nya memang belum dikenalkan dengan agama. Dia mau mondok ke sini itu tujuannya ya mau belajar agama, tetapi ternyata kita di situ mensyaratkan bahwa ada tes seleksi agama, minimal bisa membaca huruf-huruf hijaiyah. Ketika kita terima, itu berarti menurunkan kualitas input santri ataupun siswa yang ada di al-musyafah. Di satu sisi ketika kita tidak diterima, itu juga niat baik mereka untuk belajar agama itu masa kok kita harus tolak. Nah, itu dilema-dilema di antara dalam memutuskan. Contoh lagi ada dari segi wawancara juga ada seperti itu. Jadi anak-anak dari keluarga-keluarga yang mohon maaf broken, itu biasanya memang dalam tanda kutip ketika anak ada masalah di keluarganya, itu ketika kita tes wawancara, bapak sama ibunya sudah cerai, kemudian bapaknya sudah nikah lagi, ibunya sudah nikah lagi, anak tersebut ikut sama kakek atau neneknya, padahal kakek neneknya itu sudah tua. Kalau dari pengalaman kami ketika ada anak-anak dari keluarga broken tersebut, itu biasanya dalam tanda kutip ada yang tidak beres dari anak tersebut.
itu juga ketika nanti kita terima bisa dalam satu sisi nanti mempengaruhi ke teman-temannya untuk melakukan hal-hal negatif, tapi di satu sisi juga kita melihat anak tersebut dengan latar belakang tersebut juga harus diselamatkan. Kebetulan di antara kasus-kasus yang terkadang menimbulkan dilema. Ya, baik Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Kalau secara garis besar antara kalau dilema etika itu kita harus memutuskan sesuatu dari dua hal yang bertentangan, tetapi dua hal tersebut sama-sama benarnya, itu dilema positif. Contoh tadi, dari segi ini seperti ini, dari segi ini harus seperti ini, itu bertentangan tapi sama-sama benar atau positif. Sedangkan ketika rujukan moral ini malah lebih mudah, karena memutuskan sesuatu pertentangannya yang satu benar, yang satu salah. Itu ketika rujukan moral. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Untuk kasus-kasus dilema ada dua kepentingan seperti ini, kita melihat dari 4 paradigma. Yang pertama adalah dari segi kepentingan individu ataupun kepentingan kelompok. Ini pertimbangan yang harus kita ketahui, memang itu benar menurut pribadi individu satu kasus atau kebenaran secara kelompok. Yang kedua, dari segi keadilan atau karena kasihan. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, ini keadilan untuk orang banyak, tetapi juga dari satu sisi kita kasihan dengan satu individu, satu kasus tertentu. Kemudian dari segi kebenaran ataupun kesetiaan, kadang-kadang karena ada hubungan misalkan saudara ataupun tetangga, di situ ada seseorang yang memutuskan padahal keputusan itu adalah bertentangan dengan kebenaran. Dan yang keempat adalah keputusan itu untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Mungkin secara jangka pendek itu sudah benar, tapi untuk jangka panjang itu justru malah salah atau tidak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kami lakukan ketika menghadapi situasi tersebut, diantaranya adalah kami memegang 3 prinsip ketika ada kasus-kasus dilematik ini. Diantaranya adalah kita memandang hasil akhir atau jangka akhirnya dari keputusan itu kira-kira bagaimana. Itu prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kita melihat peraturan yang berlaku, bahwa peraturan di sekolah itu kan sudah kita sosialisasikan kepada wali santri setiap awal tahun. Dan yang ketiga adalah rasa peduli. Jadi seorang pengambil keputusan itu juga harus bisa memposisikan ketika dia dalam posisi anak yang salah.
Contoh di sini seperti ini, misalkan ada anak yang sekolah di sini, mondok di sini, itu semuanya tujuannya adalah untuk memperbaiki diri, memperbaiki akhlak, memperbaiki menghilangkan kebodohan. Tetapi kadang-kadang latar belakang anak yang di rumah itu lingkungannya tidak baik, itu tidak serta merta di sini langsung berubah menjadi baik, perlu proses yang panjang. Sedangkan satu sisi ada anak yang dari rumah lingkungannya sudah baik, sudah tertata, ternyata di sini dia akrabnya atau dekatnya dengan anak-anak yang dari lingkungan yang tidak baik itu. Akhirnya anak-anak yang ini seharusnya sudah baik ini malah terpengaruh ke hal-hal negatif. Nah, kalau kita hanya beracu pada aturan, kalau misalkan ada anak melanggar, misalkan mencuri atau apa, tanpa kita lihat bagaimana kronologinya, kemudian latar belakangnya terjadinya pelanggaran tersebut, itu berarti kita tidak ada prinsip rasa peduli. Itu 3 prinsip. Ya, Pak, baik. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus di 5E3, Pak? Yang kami anggap efektif ketika mengambil keputusan kasus-kasus dilematik itu, diantaranya kita mempertimbangkan 3 unsur, yaitu yang pertama kita harus berpihak kepada murid dulu, yang kedua nilai-nilai kebajikannya, kemudian yang ketiga pertanggungjawaban dari keputusan itu. Karena memang ketika memutuskan antara 2 hal bertentangan sama-sama benarnya itu, ketika tidak melihat paradigmanya, kemudian tidak melihat prinsipnya, tidak melihat unsurnya, itu memang sulit sekali. Kecuali ketika kita memutuskan antara sesuatu yang benar dan salah, tanpa berpikir itu mudah sekali. Lebih mudah ya Pak ya. Iya. Oke. Kemudian apa yang Pak menjadi tantangan Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di 5E3? Yang menjadi tantangan saya justru dengan adanya kasus-kasus terjadinya hal-hal tersebut, saya justru mau belajar kembali, karena yang namanya pemimpin akan dihadapkan seperti itu. Setiap hari harus memutuskan, itu yang paling sulit. Kita lihat kasus-kasus tersebut, kadang-kadang itu sampai bikin tidak bisa tidur. Betul Pak. Ini bagaimana? Karena ketika keputusan pemimpin itu salah, maka itu akan berdampak bagi banyak orang. Itu di antara tadi yang merupakan tantangan ya Pak. Kemudian adakah jadwal tertentu dalam sebuah pengambilan keputusan kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya, terima kasih. Ada kalanya itu bisa langsung diputuskan, kemudian ada kalanya juga tidak bisa secara langsung, karena kita harus juga mendengar dari misalkan dari kita ada kasus, misalkan ada anak tidak memakai atribut, maka kita harus mendengarkan dari satu sisi anaknya kenapa, dari PK atau kesiswaan kenapa, apakah memang itu sudah diberikan atributnya tapi tidak dipasang, atau sudah diberikan kemudian di pondok hilang karena diambil temannya, terus mau beli lagi itu
belum bisa apa karena belum kiriman ataukah memang stoknya di koperasi tidak ada. Itu banyak hal kita harus cek satu-satu, dari anaknya, kemudian dari koperasi di sekolahnya ada stok atau tidak, kemudian di pondoknya bagaimana dari pengurus pondoknya. Itu prosesnya juga tidak bisa langsung yang seperti itu. Baik Pak, jadi ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan dulu ya Pak sebelum memutuskan sesuatu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja pertimbangan-pertimbangan dari, terutama kalau di SMA Al-Mustafa itu dari struktural, itu juga membantu saya dalam hal mengambil keputusan. Karena ketika itu saya pikir sendiri kemudian saya putuskan sendiri, belum tentu itu sesuai atau benar. Maka di sini ada evaluasi selaku wakil kepala sekolah, kemudian ada struktural yang lain juga kita libatkan. Jadi ya Bapak dalam pengambilan keputusan juga melibatkan beberapa pihak seperti struktural dan Bapak wakil kepala sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang kami dapatkan yaitu bahwa terkadang yang bertentangan di dunia ini karena tidak hanya antara kebenaran dengan kesalahan. Terkadang memang dua hal kebenaran itu juga saling bertentangan. Maka dengan kasus-kasus tersebut, maka saya justru mau belajar lagi, kemudian dari situ saya jadi tahu paradigma tadi tentang dilema etik, kemudian prinsip-prinsip ketika membuat keputusan dan unsur-unsur tersebut. Itu mungkin pembelajaran yang saya petik. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk saya, sehingga saya punya banyak pengalaman dari yang Bapak sampaikan dan pembelajaran untuk saya. Terima kasih atas waktunya. Sekian video wawancara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Rozikin. Sore, siap. Saya akan melakukan wawancara pada panjenengan terkait dengan tugas saya dalam demonstrasi kontekstual calon guru penggerak angkatan 10. Berkenan nih Pak? Berkenan, siap. Selama menjadi kepala sekolah Pak, adakah masalah yang dihadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakannya? Setiap kepemimpinan kepala sekolah pasti ada masalah terkait dengan dilema etika. Salah satunya adalah ketika seorang kepala sekolah itu bukan keluarga dari yayasan, tetapi di situ ada salah satu guru yang berasal dari keluarga yayasan. Nah, ketika mau mendisiplinkan karena ada pernah tidak izin atau sering izin, sehingga kita ada rasa pekewuh untuk menegurnya. Itu salah satunya seperti itu. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk kasus dilema etika itu identifikasinya seperti kasus-kasus yang tidak ada kaitannya dengan hukum.
Kemudian untuk kasus yang rujukan moral itu ada kasus-kasus yang berbau hukum. Seperti itu. Iya Pak, terima kasih. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Cara pengambilan keputusannya adalah seperti contoh ketika kepala sekolah itu mengajar, kemudian ada salah satu wali murid yang datang untuk konsultasi atau menemui kepala sekolah. Nah, disinilah di waktu yang sama yang kadang-kadang kita harus mengedepankan wali murid atau mengedepankan mengajar. Nah, itu dua kasus yang sama. Nah, cara menjalankannya ya kita pilih yang menemui tamu, karena tamu itu lebih tidak setiap hari datang. Dia sudah mengorbankan waktunya untuk datang ke sekolah. Terus kita harus ikramul dhaif, memuliakan tamu tersebut, sehingga anak-anak ditinggalkan tetapi diberi tugas seperti itu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini, Pak? Seperti tadi yang saya katakan, anak-anak dikasih tugas, dikondisikan dulu di kelas, baru menemui tamu. Prosedurnya seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini, saya sebagai seorang kepala sekolah ya intinya saya menggugurkan kewajiban. Ketika ada keluarga dari yayasan yang tidak disiplin, tetap saya panggil. Nah, itu menurut saya efektif daripada dibiarkan sehingga menjadi virus atau contoh yang tidak baik bagi guru-guru yang lain. Kemudian apa saja Pak tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya jabatan itu sendiri. Jadi kepala sekolah itu karena jabatan ada waktunya, satu periodenya 4 tahun. Nah, ketika kita mendisiplinkan keluarga dari yayasan, disitulah yang kita pertaruhkan adalah jabatannya, sehingga bisa juga dicopot di tahun itu juga atau tidak diperpanjang ketika periodenya habis. Baik, Pak. Kemudian apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Pak dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau punya jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian seperti apa prosedurnya? Kalau menyelesaikan di tempat tetap tidak berani karena ini ada kaitan dengan yayasan. Tetap harus menata hati, menata mental sehingga menyusun kekuatan untuk memanggil guru yang bersangkutan, memantapkan hati bagaimana agar mereka atau dia tidak tersinggung dengan pemanggilan tidak kedisiplinan tersebut. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang mempermudah atau membantu itu ya yayasan sendiri. Ketika yayasan tersebut sehat, disiplin, maka dia akan membantu seorang kepala sekolah dalam menertibkan keluarganya yang bekerja menjadi guru di sekolah tersebut. Kemudian dari yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Untuk pembelajaran yang bisa dipetik,
adalah ketika yayasan tersebut sehat, saling bahu-membahu dengan kepala sekolah, maka sekolah tersebut akan semakin berkembang, semakin maju, semakin pesat, baik dalam kuantitas maupun kualitas. Tetapi ketika yayasan tersebut tidak sehat, membela keluarganya yang tidak disiplin, maka sekolah tersebut akan stagnan dan tidak akan berkembang. Istilahnya berjalan di tempat.